Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Perkenalkan, nama saya Liza Yuspikasari MPD, calon guru penggerak Angkatan 8, akan memaparkan aksi nyata modul 1.4, penerapan budaya positif. Tujuan aksi nyata ini adalah menciptakan dan menumbuhkan budaya disiplin positif di sekolah dari nilai-nilai kebajikan yang akan diterapkan. Sekolah tentunya tempat untuk menuntut ilmu, dengan keadaan nyaman dan untuk mengembangkan bakat yang dimiliki. Lantas, bagaimana membentuk keadaan nyaman tersebut? Keadaan nyaman di sekolah dapat diciptakan dengan sekolah tanpa penindasan, bullying, dan kekerasan oleh semua warga sekolah. Dengan demikian, seluruh warga sekolah bergotong royong untuk menciptakan sekolah yang nyaman. Hal ini tentunya dapat terwujud melalui budaya positif. Pada aksi nyata ini, saya akan membagikan pengalaman saya tentang budaya positif di sekolah. Yang pertama, mengimplementasikan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif di lingkungan kelas berupa membuat keyakinan kelas. Yang kedua, membagikan pemahaman dan pengalaman dalam menerapkannya kepada rekan-rekan saya berupa diseminasi. Sebelum itu, kita harus mengetahui apa sih budaya positif itu? Budaya positif merupakan paradigma untuk menyelesaikan masalah melalui motivasi intrinsik orang yang memiliki masalah. Ketika dihadapkan dengan masalah, maka orang tersebut yang harus menyelesaikannya dengan cara menggali nilai-nilai positif yang ada. Jadi, dalam lingkungan sekolah, disiplin melalui budaya positif dapat diterapkan melalui kesepakatan kelas. Pada aksi nyata ini, saya melakukan penerapan budaya positif di sekolah berupa membuat kesepakatan kelas. Kemudian, saya melakukan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah yang saya paparkan di diseminasi mengembangkan budaya positif di sekolah. Sebelum melakukan tindakan penerapan budaya positif di sekolah, saya menghadap kepala sekolah untuk menjelaskan pentingnya menanamkan budaya positif di sekolah, berupa penerapan membuat keyakinan kelas, menyelesaikan permasalahan menggunakan segitiga restitusi, izin mendiseminasikan budaya positif agar diterapkan seluruh warga sekolah. Selanjutnya, saya berkolaborasi dengan wali kelas untuk membuat keyakinan kelas di kelas masing-masing. Memantau, merefleksi, mengevaluasi keyakinan kelas yang telah wali kelas buat. Mengumpulkan rekan sejawat untuk mendiseminasikan pemahaman materi budaya positif di sekolah, yakni berupa keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Selain tindakan yang saya lakukan, saya juga membutuhkan dukungan. Yang pertama, dukungan dari kepala sekolah, rekan guru, dan murid serta warga sekolah agar tindakan yang telah disusun dapat dilakukan dengan lancar dan menyeluruh. Dukungan yang berikutnya adalah sarana dan prasarana untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah. Dan tak kalah jauh penting adalah dukungan dari orang tua dalam melakukan budaya positif di sekolah. Bagaimana sih cara membuat keyakinan kelas? Keyakinan kelas hampir serupa dengan kontrak belajar. Namun, keyakinan kelas cenderung tidak memiliki kalimat negatif atau kalimat yang berupa larangan. Keyakinan kelas lebih menekankan pada kalimat-kalimat positif yang bersifat universal. Cara membuat keyakinan kelas, yang pertama, siswa menulis keyakinan kelas yang mereka inginkan. Yang kedua, guru dan siswa mengulas keyakinan yang telah tertulis. Yang ketiga, guru dan siswa memilah keyakinan kelas yang penting. Yang keempat, mengubah keyakinan kelas menjadi kalimat positif. Dan yang terakhir, mengecek dan menyepakati keyakinan kelas. Apa itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi merupakan sebuah strategi yang dapat dilakukan
sebagai proses menciptakan kondisi menuntut murid untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan. Dengan penerapan segitiga restitusi, diharapkan mampu meningkatkan motivasi murid untuk lebih baik, dan motivasi tersebut muncul dari dalam diri mereka sendiri, bukan karena faktor takut atau mengharapkan suatu imbalan. Ada 3 tahapan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas, yakni mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Yang kedua, validasi kebutuhan atau validasi tindakan yang salah, yakni kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara yang paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Yang ketiga, menanyakan keyakinan, yakni setelah melakukan tahap 1 dan 2, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang diinginkan. Selanjutnya, budaya positif apa yang saya lakukan? Yakni membagikan pemahaman dan pengalaman dalam menerapkannya kepada rekan-rekan saya. Saya membagikan pemahaman dan pengalaman saya tentang budaya positif di sekolah dengan cara melakukan diseminasi di sekolah. Diseminasi budaya positif merupakan pengimplementasian budaya positif di lingkungan sekolah. Diseminasi ini diikuti oleh seluruh warga sekolah saya. Budaya positif di sekolah meliputi yang pertama, disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang keempat, 5 posisi kontrol. Dan yang terakhir, segitiga restitusi. Tentunya, elemen-elemen budaya positif sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara dalam pembelajaran yang menuntun dan berpihak pada murid. Penerapan keyakinan kelas yang melibatkan murid sangat berkaitan dengan kemajuan zaman. Juga saat guru menjalankan posisi kontrol guru dalam menangani kasus di sekolah sebagai manajer, dan penerapan segitiga restitusi. Saya membagikan pemahaman dan pengalaman saya tentang budaya positif di sekolah. Berikut dokumentasi diseminasi pemahaman penerapan budaya positif di sekolah saya. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Hari ini saya akan melakukan diseminasi penerapan budaya positif di sekolah. Untuk budaya positif, di sini saya akan memaparkan tentang konsep inti perubahan paradigma
Terus kemudian selain itu kita juga untuk menyelesaikan suatu masalah kita menggunakan segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini terdiri dari menstabilkan identitas, yakni berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Kemudian tindakan berbuat salah selanjutnya adalah validasi tindakan. Kemudian dengan terakhir adalah menanyakan keyakinan kelas. Ini adalah contoh kegiatan Bapak Ibu semua, semoga mengerti apa yang saya sampaikan. Sampai di sini saya membuat kesimpulan bahwa budaya positif itu dapat diterapkan di kelas dengan baik. Itu hendaknya setiap guru memiliki standar profesional kepribadian yang baik juga, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan diri kita sebagai pembimbing, among atau manajer yang menuntun murid-murid menjadi insani yang lebih mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Terima kasih Bapak Ibu yang telah hadir hari ini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini menginspirasi bagi Bapak dan Ibu guru yang hebat.